di kalender tepat hari peringatan Maulid Nabi ya. Makanya kita pakai majelis ini untuk mengingatkan kembali bahwa dulu pernah ada seseorang yang menjadi teladan dalam kehidupan kita, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan keteladanan beliau dalam surah Al-Ahzab, tepatnya ayat yang ke-21, dan semua kita insya Allah masih hafal dan akan terus hafal mudah-mudahan, karena ayat ini ayat yang sering dibaca oleh para qori ketika ada acara Maulid Nabi. Di Kalsel ini kan antusias masyarakat untuk memperingati hari Maulid kan luar biasa. Harusnya setiap tahun itu ada grafik kenaikan kualitas. Kenapa? Karena setiap tahun masyarakat kita itu memperingati hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya evaluasi harus terus diadakan supaya acara tersebut itu mampu meningkatkan kualitas masyarakat, khususnya masyarakat Banjarbaru, masyarakat Kalimantan Selatan, dan masyarakat Indonesia. Dengan memperingati itu tentu harus ada sesuatu yang berubah. Cuma mohon maaf yang sering saya kalau di beberapa majelis itu mengingatkan, acara-acara seperti itu kadang selesainya malam kemudian subuhnya. Nah itu yang sering dikritik. Nah, tujuan kita, harapan kita ketika di masyarakat itu selalu diadakan setiap tahun acara Maulid Nabi, harusnya ada sesuatu yang berbeda dari tahun ke tahun. Ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada pribadi Nabi buat kalian itu teladan yang baik. Ini kata Quran. Pada pribadi Nabi Muhammad, pada pribadi Rasul itu buat kita sebagai teladan yang baik, uswatun hasanah. Nah, saya sampaikan biasanya, saya yakin di sini juga banyak yang alumni pesantren, pernah ngenyam pendidikan di pesantren. Ternyata di dalam bahasa pesantren atau dalam bahasa pondok itu kalimat uswatun hasanah itu Allah memilihkan kalimat nakiroh, bukan ma'rifat. Dalam bahasa Arab itu ma'rifat sama nakiroh itu sudah punya arti yang berbeda. Yang satu ada a-nya misalnya, yang satu tidak ada a-nya, itu beda. Nah makanya ketika ada dalam ayat tersebut itu Allah sampaikan uswatun hasanah, itu pakai tanwin nakiroh, itu punya arti bahwa pada pribadi Nabi itu ada teladan yang baik, artinya teladan dalam setiap hal. Jadi pada pribadi Nabi itu teladan dalam segala hal. Itu yang pertama. Jadi Nabi itu bukan hanya teladan dalam urusan ibadah, bukan hanya teladan dalam urusan keimanan, tapi ternyata Nabi sebagai teladan dalam segala hal. Kemudian makna yang kedua, menggunakan kalimat nakiroh itu punya arti Nabi itu merupakan teladan yang sempurna. Ya, makanya nggak salah ketika kita menjadikan Nabi itu sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bukan hanya teladan beribadah, bukan hanya teladan akidah,
Termasuk yang akan kita kaji hari ini, beliau itu sebagai teladan seorang pengajar atau seorang guru. Coba Ustaz, Nabi itu kira-kira punya murid atau enggak? Siapa namanya muridnya? Ya banyak ya. Ternyata Nabi sebagai guru, makanya ada buku yang namanya judulnya adalah Ar-Rasul Al-Mu'allim. Jadi buku ini adalah Rasul sebagai seorang guru. Ya, Rasul sebagai seorang guru. Bahkan di sini metode yang dipakai oleh Nabi mengajarkan para sahabat itu ada 40 jenis atau 40 metode yang dipakai oleh Nabi dalam mengajar kepada para sahabat. Jadi tidak hanya satu. Kenapa? Karena karakter dan tipe orang itu beda-beda. Kadang-kadang dengan pola ini kurang masuk, pakai pola yang lain. Pola yang lain belum masuk, pakai pola yang lain. Ternyata ada 40 kalau dalam buku ini. Ya. Makanya Nabi kadang-kadang itu ketika mengajarkan pada orang lain itu caranya pun berbeda-beda. Ketika dengan sahabat ini pakai cara ini, sahabat yang lain cara yang lain. Nah, itu disesuaikan dengan kemampuan santrinya, kalau bahasa kita. Itu disesuaikan dengan kapasitas atau kemampuan sang murid. Nah, makanya kita sebagai para guru itu harus kreatif. Ya. Makanya kadang kita ngajar satu kelas, ya satu kelas kita ngajar, kan ternyata hasilnya juga beda-beda. Nah, itu boleh jadi dengan satu sistem itu kurang, bukan anaknya yang bodoh, mohon maaf, bukan. Mungkin boleh jadi caranya atau metodenya belum tepat ketika itu yang kita pakai. Nah, jadi Nabi itu adalah teladan terbaik. Nabi teladan dalam segala hal, dan satu teladan yang kita ambil hari ini adalah Nabi sebagai seorang guru. Nabi sebagai seorang pengajar yang harus kita teladani, karena sekarang kita sepakati dulu ya, Nabi itu mengajar. Ya, Nabi mengajar sahabatnya itu kira-kira berhasil atau gagal? Hah? Berhasil ya? Oke, kalau berhasil berarti ya kita teladani. Berhasil, Nabi mencetak para sahabat dengan kapasitas yang berbeda-beda, tapi intinya Nabi sukses dan Nabi berhasil. Contoh sederhana, Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas ternyata dididik oleh Nabi sejak kecil. Makanya Nabi itu juga mendidik kepada anak-anak kecil. Bukan hanya orang dewasa yang ditarbiyah oleh Nabi, yang dididik oleh Nabi, yang diajar oleh Nabi, tapi anak-anak itu juga menjadi perhatian Nabi untuk diberikan pendidikan yang sangat-sangat layak. Contohnya siapa? Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas ternyata pada usia 13 tahun. 13 tahun itu kalau SMP kelas berapa? Kelas 1 ya. Ternyata Nabi meninggal. Artinya ketika sudah masuk SMP, Abdullah bin Abbas itu sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa banyaknya, kemudian tinggal menyampaikan kepada yang lainnya. Kemudian 2 tahun atau 3 tahun ke depan, Abdullah bin Abbas menjadi staf ahlinya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kalau bahasa sekarang ini menjadi pejabat negara di usia sekitar 16 tahun. Kalau sekarang staf ahlinya siapa?
Nah ya, kemudian umurnya berapa kalau harus? Nah, usianya sudah sangat tua. Padahal pada saat itu Nabi mendidik beliau di usia 16 tahun. Ternyata beliau sukses masuk ke kepemimpinannya Umar bin Khattab. Itu anak-anak. Kemudian ada lagi Ali bin Abi Thalib. Kita tahu bahwa Ali bin Abi Thalib ketika awal-awal masuk Islam usianya berapa? Usianya belasan tahun, artinya masih anak-anak. Artinya ketika Ali masih kecil, dididik, ditarbiyah menjadi muridnya Nabi, ini adalah sebagai contoh bahwa dari kalangan anak-anak ternyata juga menjadi perhatian Nabi dalam proses pendidikan. Itu usia anak-anak. Kira-kira apakah hanya anak-anak yang mereka menjadi objek pendidikan Nabi? Ternyata tidak. Kalau dari kalangan 30 tahun ke bawah atau 35 tahun ke bawah, itu di usia, ya anggap aja usia muda, ternyata ada Umar ibn Khattab dan sahabat yang lain. Itu juga dididik oleh Nabi, kemudian punya karakter, bahkan punya kejiwaan yang begitu luar biasa, yang kemudian di masa kepemimpinan beliau kita bisa ikut merasakan hari ini. Zuhudnya beliau itu menjadi teladan, lembutnya hati beliau, meskipun beliau itu kalau secara sekilas beliau karakternya keras, tapi hatinya sangat lembut, lebih-lebih ketika menghadapi anak-anak juga. Kemudian 35 ke atas itu ternyata juga ada sahabat-sahabat yang lain yang dibina, dididik, diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Khulafaur Rasyidin, khalifah yang keempat itu dengan usia yang berbeda-beda, tapi ternyata dididik oleh Rasul yang kesemuanya itu berhasil menjadi pemimpin atau menjadi sang khalifah. Nah, jadi intinya kita harus sadar, kita harus sepakat bahwa Nabi itu adalah guru yang hebat, guru yang cerdasnya luar biasa, guru yang peduli terhadap pendidikan masyarakatnya, yang ini mau tidak mau juga harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi rata-rata pian semua sebagai praktisi pendidikan langsung praktek, ya, ngajar, praktek jadi guru, praktek peduli terhadap pendidikan. Nah, ini sesuatu yang memang sesuatu yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Satu firman Allah dalam surah Jumu'ah ayat yang kedua, ini menunjukkan firman Allah yang menjelaskan bahwa Nabi itu sebagai seorang pengajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Coba sadar dari ayat itu. Coba kita awali dari kalimat akhir, ya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Bangsa Arab pada saat itu, ya, bangsa Arab pada saat itu kondisinya benar-benar sesat. Nah, benar-benar sesat. Semua jenis kemaksiatan itu ada di bangsa Arab saat itu. Main perempuan, kemudian homer, judi, undi nasib, dan masih banyak lagi
jenis kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di bangsa Arab. Nah, ternyata itulah yang dihadapi oleh Nabi. Dengan latar belakang itulah murid-muridnya Nabi. Dengan latar begitulah yang dididik oleh Nabi. Ternyata akhirnya kelak itu menjadi perubahan yang luar biasa. Makanya konsep yang harus kita kerjakan itu sesuai dengan panduan ini. Nabi untuk mengeluarkan umatnya dari kejahiliahan. Nabi mengeluarkan umatnya dari kesesatan yang jelas-jelas sesat. Itu ternyata dengan 3 hal. Padahal Nabi pada saat itu adalah kaum yang ummi. Ummi itu kalau bahasa kita ya sederhananya tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ada nggak yang merenung kira-kira apa hikmahnya Nabi itu kaum yang ummi? Kenapa kira-kira? Ya. Jadi itu salah satu ibroh. Ingat, ini sekedar ibroh ya, sekedar ibroh bahwa ternyata Nabi itu kaum yang ummi. Ibroh yang bisa kita ambil, Nabi itu nggak mungkin baca, nggak mungkin nulis, sehingga Nabi terbebas dari tuduhan Nabi ngarang sendiri karena sudah ada referensi yang sangat banyak. Nah, makanya nggak mungkin Nabi membaca karena Nabi kaum yang ummi. Nah, kemudian Nabi dalam kondisi seperti itu kemudian diajarkan oleh malaikat Jibril. Jadi Nabi sekalipun itu juga punya guru. Siapa gurunya? Malaikat Jibril. Jadi kalau kita ini juga harus punya guru. Ya. Makanya semua kita dalam jajaran ini itu harus punya guru. Saya sudah nggak punya guru. Nah, saya sudah hatam, sudah sampai, nggak perlu guru-guru. Buat apa guru? Oh, itu salah. Karena Nabi sampai meninggalnya beliau ternyata masih diajar oleh malaikat Jibril. Kemudian sahabat-sahabat yang belajar kepada Nabi. Kemudian generasi berikutnya sampai hari ini kita juga terus untuk belajar. Yang pertama, yatlu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Jadi ayat-ayat Quran atau ayat-ayat yang sifatnya kauniyah, ayat-ayat berupa ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekeliling kita, itu harus kita bacakan. Lebih-lebih ayat Quraniyah. Bahkan tadi juga disampaikan kayak taksir misalnya, itu juga sudah program itu dijalankan. Makanya maksimalkan dan luangkan waktu. Jangan mencari waktu luang. Kalau mencari waktu luang, banyak aja nanti alasan yang kita buat gitu ya. Tapi kalau kita yang meluangkan waktu untuk belajar itu, ya pasti dapat waktu yang kita luangkan. Nabi itu coba bayangkan, Nabi itu sibuknya luar biasa. Ya, sibuknya Nabi itu luar biasa. Perang itu sibuk gak kira-kira? Nah, kemudian ngajarnya Nabi itu rata-rata waktu duha sampai menjelang duhur. Berarti sama aja dengan sekolah-sekolah kita ya. Kalau sekolah kita kan malah tambah lagi, ya habis duhur sampai jelang asar. Nabi juga sama. Kemudian Nabi istrinya 9. Kira-kira sibuk apa enggak, Bu? Nah, ya pasti sibuk.
karena istrinya 9. Kalau kita saja yang istrinya cuma 1 sudah pola ngerasa sibuk kok. Bagaimana Nabi? Tapi meskipun beliau sesibuk itu, ternyata beliau memanage waktunya dengan baik. Semua keluarga Nabi itu ternyata semuanya merasa diperhatikan oleh Nabi. Itu luar biasanya Nabi. Jadi manajemen yang luar biasa yang diterapkan oleh Nabi dalam mengurus semuanya, mengurus urusan pribadi, mengurus urusan keluarga, mengurus urusan umat, itu semuanya dijalankan dengan baik. Yatlu alaihim ayati, membacakan atas mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, kemudian yang kedua adalah mentazkiyah jiwa ini. Jadi kalau tazkiyah, kalau ternyata jiwa ini kita perhatikan, jiwa ini kita bersihkan, itu menunjukkan bahwa ilmu yang kita pelajari bukan hanya tataran teori saja, tapi dalam tataran praktek. Orang yang hatinya sehat, orang yang tazkiyatun nufusnya itu berjalan dengan baik, diperhatikan dengan baik, maka ternyata dia itu akan mengerjakan konsep-konsep yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Makanya kalau ada materi tazkiyatun nafas, silahkan dibuka. Ciri-ciri hati yang sehat. Saya ketika buka buku itu, Pak, ketepatan pas judulnya ciri-ciri hati yang sehat, malu saya, Pak. Ternyata kita ini atau saya ini belum punya hati yang sehat kalau dilihat dari kriteria hati yang sehat. Ya minimal sakit lah gitu. Nah, kalau sakit itu kan kadang bisa sembuh, kadang juga nggak sembuh gitu ya. Kambuh lagi. Makanya malu kita ini mengakui hati kita sehat. Makanya sadar-sadar, kalau sudah ditazkiyah, dibersihkan, disucikan hati ini, berarti orang itu sudah mempraktekkan atau sudah mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kitab dan hikmah. Ada yang menafsirkan, kalau termasuk Ibnu Katsir menafsirkan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, itu adalah mengajarkan Quran hadis. Jadi ilmu yang sudah kita dapatkan, ilmu yang sudah kita pelajari, nggak boleh ini tersimpan pada diri kita, berhenti pada diri kita, itu nggak boleh. Harus kita ajarkan kepada orang lain, harus kita sampaikan kepada orang lain. Kalau nanti sampai ilmu itu berhenti pada diri kita, bisa jadi malah kita kena dosa menyembunyikan ilmu, dan itu ternyata hukumnya juga dosa. Makanya ilmu yang sudah kita tahu, ilmu yang sudah kita pelajari, sampaikan kepada orang lain, sampaikan, ajarkan kepada yang lain, supaya kelak kita bebas ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam surah Jumu'ah ayat yang kedua ini menunjukkan tugas Nabi itu sebagai seorang pengajar, tugas Nabi sebagai seorang guru. Makanya berbahagialah kita yang memiliki aktivitas sebagai guru, karena pekerjaan kita, aktivitas kita itu sudah sesuai dengan aktivitasnya Rasulullah SAW. Jadi guru itu berarti meneladani Nabi. Kemudian nanti silakan dicek surah 2, lupa saya, surah Saba ayat 28.
Sabah ayat 28 Allah sampaikan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk semua manusia. Jadi Nabi itu diutus untuk segenap umat manusia. Jadi siapapun itu menjadi objek pengajaran kita. Semuanya menjadi objek kita sebagai seorang guru. Mereka harus berhak untuk mendapatkan pencerahan ilmu dari kita. Basyira wa nadhira. Jadi tugas seorang guru itu basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira yang baik berupa rahmat Allah, berupa ampunannya, berupa surganya. Itu artinya adalah kebaikan atau kabar gembira yang kita sampaikan kepada mereka. Kemudian wa nadhira itu adalah ancaman. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Jadi hati-hati, ini sangat berbahaya jika kita tidak mengetahui tugas seorang guru itu adalah ngajar. Tugas seorang pengajar itu harus menyampaikan ilmunya kepada peserta didik kita. Nah, makanya kalau itu adalah tugas Nabi, kalau itu adalah tugas Rasulullah SAW, maka kita bagaimana bisa meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pengajar. Bahkan Nabi juga pernah mengatakan, Nabi itu pernah didemo oleh para istrinya. Jadi kalau bapak-bapak itu pernah didemo oleh istrinya biasa. Nabi saja didemo. Nah, demonya tentang apa? Demonya tentang uang belanja naik. Nah, itu bukan kita aja yang didemo oleh istri kita. Ternyata yang didemo juga Nabi. Nah, apalagi kalau kondisi kayak gini, BBM naik, semua naik. Masa uang belanja nggak naik? Kan begitu kadang-kadang. Nah, ternyata Nabi ketika Nabi saat itu menghadapi para istrinya yang nuntut untuk tambah uang belanja, Nabi mengatakan, oke, kamu menghendaki apa dari saya? Menghendaki harta? Tak kasih kata Nabi. Atau kamu menghendaki saya? Dan kalau kamu menghendaki dunia dari saya, tak kasih, kemudian tak cerai. Kalau engkau menghendaki saya, ya berarti bukan berarti nggak naik. Ya, artinya ketika menghendaki Nabi berarti dia sudah ridho, puas, legowo dengan kondisi Nabi. Nah, kemudian salah satu Bu Aisyah langsung memberikan jawaban, ya Rasulullah, saya pilih Anda. Tapi tolong ya, jangan sampaikan kepada istrimu yang lain ketika saya pilih Anda. Artinya, coba ngomong ya, kira-kira begitu lah. Coba ngomong ya. Nah, kemudian Nabi mengatakan, ini bu'ithtu mu'alliman. Loh, nggak ngomong gimana, saya ini ditugaskan oleh Allah sebagai seorang guru. Saya ditugaskan oleh Allah sebagai seorang pengajar. Kok nggak saya sampaikan kepada yang lain? Berarti saya menyembunyikan ilmu. Ya akan saya sampaikan kepada semuanya. Nah, itu Nabi secara tegas mengatakan, ini bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah itu sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar. Nah, makanya inilah Nabi. Bahkan Nabi itu pun juga sangat benar-benar perhatian terhadap pendidikan. Bahkan Nabi pun juga ingin
menghapuskan kebodohan. Sebagaimana kita hari ini yang peduli terhadap pendidikan, hari ini kita juga peduli terhadap kebodohan, itu pun sudah diawali sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah mengatakan thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu. Ya, menuntut ilmu itu fardu bagi setiap seorang muslim. Itu artinya adalah supaya umatnya Nabi itu belajar, supaya umatnya Nabi itu mengentaskan dari kebodohan. Itu intinya, titik tekannya, poin dari hadis tadi itu begitu, supaya berilmu. Jadi umatnya Nabi ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasul untuk berilmu. Jangan sampai menjadi orang bodoh kemudian nanti mudah dibodohi oleh orang lain. Kemudian Quran juga mengatakan, yang itu artinya Quran peduli terhadap, ya, Quran peduli terhadap pendidikan sampai wahyu yang pertama kali turun, gimana bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ternyata Nabi atau bahkan kita ini wahyu baru pertama kali turun langsung diperintahkan untuk membaca. Nah, makanya ini tugas kita. Jadi kalau kita menghadapi murid-murid kita, menghadapi siapapun, kalau kaitannya dengan ilmu, suruh baca. Baca itu adalah, makanya kalau dulu kan ada tulisan di tembok-tembok itu namanya apa dulu? Buku adalah gudangnya ilmu, gitu kan? Nah, buku gudangnya ilmu itu jika dibaca, kalau nggak dibaca nggak akan mungkin menjadi gudangnya ilmu. Alkitab khizanatul ilm, kitab itu adalah gudangnya ilmu. Makanya buku itu harus banyak dibaca. Bahkan kalau perlu kita ini malu kalau kita tidak membaca. Ya, mari kita punya slogan, minimal kita. Tapi insya Allah kalau Dewan Guru itu sudah pasti membaca. Kenapa? Karena kalau ngajar dia pasti persiapan. Nah, makanya kita juga bisa memanfaatkan hal ini kepada murid-murid kita, kepada objek yang kita ajar, supaya mereka pun juga membaca. Sekarang itu kan ini ya, membaca itu seolah-olah sesuatu yang asing. Tradisi membaca sekarang itu sudah langka, sangat langka. Padahal kalau membaca Facebook, IG atau yang lain itu nggak kerasa sudah sekian jam itu. 8 jam per hari. Padahal dia itu artinya seharusnya dia itu potensi untuk membaca. Tapi dia baca apa, itu masalahnya. Oke lah baca status, tapi kalau hal-hal yang kaitannya dengan ilmu silakan. Misalnya tentang parenting, ya silakan dipelajari. Tentang psikologi, silakan dipelajari. Tentang hal-hal yang intinya itu sangat bermanfaat dalam profesi kita sebagai seorang guru, silakan dibaca. Tapi kalau ternyata yang dibaca itu sesuatu yang nggak jelas, tinggalkan itu. Jangan sampai kita ini terbiasa membaca sesuatu yang tidak ada guna dan manfaatnya. Bahkan Nabi itu juga pernah mengatakan intinya kesempurnaan akhlak beliau, kemuliaan budi pekerti beliau itu sangat luar biasa. Makanya Allah katakan
Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, surah An-Nisa ayat 111. Dan dialah Allah yang mengajarkan kamu terhadap apa yang tidak kamu tahu. Artinya Allah itu mengajarkan Nabi Muhammad terhadap yang Nabi Muhammad nggak tahu. Artinya Nabi Muhammad itu juga sebagai seorang murid, tapi gurunya malaikat Jibril tadi. Intinya sehebat apapun kita harus tetap punya guru untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang barangkali kita belum tahu, atau orang lain nanti menyampaikan materi yang sama tapi ternyata dari sudut pandang yang berbeda. Itu sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Makanya kadang ada sebuah materi, yang satu disampaikan ini, yang satu disampaikan ini, yang satu disampaikan ini, tapi beda titik tengahnya. Itu menunjukkan orang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Tapi intinya Quran itu adalah gudangnya ilmu yang sepanjang sejarah kehidupan akan tetap relevan. Ini yang harus kita yakini. Nabi itu adalah guru kebaikan pertama yang ada di dunia ini. Harus kita akui. Dalam bagusnya apa? Dalam hal bagusnya penjelasan. Maka kalau beliau menjelaskan itu luar biasa, semua paham. Ya, semua paham. Bahkan kefasihan lisannya itu juga sangat fasih. Makanya kalau buku astagfirullah yang membahas tentang sifat-sifat Nabi itu apa? Yang ada Muhammadiyah coba itu. Iya. Sama Muhammadiyah. Itu ternyata Nabi itu kalau ngomong, Nabi itu nggak terlalu boros ngomong. Jadi kalau omongan itu singkat, padat, mudah untuk dimengerti. Jadi kalau guru itu bisa mendesain dengan desain tadi, itu sesuatu yang luar biasa. Makanya kita ini perlu mengenal Nabi kita, supaya kita nanti bangga kita ini punya teladan yang sempurna dalam kehidupan kita. Kenapa hari ini kita jarang menjadikan Nabi sebagai teladan? Umumnya rata-rata kita belum pernah kenal Nabi kita secara detail. Ya, coba kalau kita kenal Nabi secara detail, kita pelajari Nabi, sifat Nabi, kebiasaan Nabi, ya, bahkan fisik Nabi, itu juga sangat penting untuk kita bahas, sangat penting kita pelajari. Nabi itu punya kefasihan lisan yang luar biasa. Metode beliau yang mengagumkan. Makanya ya nggak mungkin nanti kami sampaikan semuanya ya terkait dengan metode yang tadi ada 40 metode Nabi dalam pengajaran kepada para sahabat saat itu menunjukkan metode yang mengagumkan. Ya contohnya kadang-kadang ada pertanyaan dari Nabi. Misalnya, ya Rasul, amal apa yang paling afdol? Pertanyaannya sama, tapi yang bertanya berbeda-beda. Ternyata jawabnya juga berbeda-beda. Apa itu menunjukkan Nabi pelin-pelan? Apa menunjukkan Nabi atau ilmunya itu kontradiksi? Tidak. Ya tidak. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu tahu kondisi yang bertanya. Kondisi yang bertanya ini misalnya dia punya kekurangan dari sisi ini, kemudian Nabi menjawab dengan jawaban yang sesuai dengan kekurangannya tadi. Supaya apa? Supaya dia berbenah dalam urusan tersebut. Dan orang ini beda lagi nanti. Kenapa? Karena kelemahannya berbeda dengan yang pertama. Dijawab ini harapannya dia memperbaiki dalam hal ini, dan seterusnya dan seterusnya. Itu benar-benar metode Nabi yang mengagumkan. Kelembutan nasihat. Jadi Nabi itu
kalau memberikan nasihat itu lembutnya luar biasa. Ya, makanya ini yang bisa kita terapkan, Ustaz-Ustazah. Saya nggak tahu di sekolah masing-masing fotonya apa, sama kira-kira ya, Dejeng Baihat mengajar dengan hati. Ya, kita tahu beda. Nah, Dejeng Baihat, bagaimana kita mengajar dengan hati? Sudah nggak ada zamannya kita teriak-teriak. Sudah zamannya kita mengajar dengan kekerasan. Sudah bukan zamannya kita mengajar pakai kekerasan. Makanya pakai pendekatan hati. Dan itu ternyata banyak dikenal oleh para sahabat kalau Nabi itu luar biasa. Saya ambil contoh. Ini ada dalam bab Bulughul Maram. Ya, babnya tentang apa ya? Air, kalau nggak salah bab tentang air. Nabi dengan sahabat ngumpul-ngumpul kayak gini. Nabi sama sahabat ngumpul kayak gini. Tiba-tiba datang orang Arab Badui, kencing di pojokan masjid. Orang-orang itu pada menghardik, "Woi kamu," macam-macam lah teriakannya apa ya. "Jangan kencing di sini, ini masjid." Semuanya banyak yang teriak. Nah, wah itu kalau zaman sekarang bisa jadi kayak gitu ya. Nah, jadi kalimat-kalimat kotor itu sampai muncul. Kemudian Nabi diam aja, biarkan aja. Nah, oleh Nabi disuruh untuk dibiarkan. Ketika Nabi tahu bahwa dia sudah selesai, Nabi malah menyuruh teman-temannya tadi untuk mengguyur ya kencingnya supaya suci. Itu bukan orangnya yang disuruh Nabi, bukan orang yang kencing, malah yang menghardik tadi yang disuruh untuk ambil air kemudian diguyurkan. Nah, Nabi orang tadi dipanggil sini. "Kamu tahu ini masjid?" "Ya." "Tempatnya suci?" "Iya." "Dan kamu tahu kencing itu apa?" "Iya." Kemudian sampai dia berdoa, "Ya betul, saya baru tahu, saya baru sadar. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kebaikan kepada Anda dan tidak kepada yang lain." Nah, kan sangat pelit ya, doa aja pelit ya. Kenapa? Karena dia merasakan, ya dia merasakan betapa perlakuan yang indah itu dia dapatkan daripada teman-temannya Nabi tadi. Jadi sampai begitulah kelembutan Nabi. Nah, makanya kelembutan itu ditujukan kepada orang-orang yang kita harus tahu objek yang akan kita dakwai. Kalau sudah sering ikut ngaji kemudian tetap gitu ya lain lagi gitu ya. Nah, perlakuannya lain. Nah, ini tiap pagi ngaji tapi ternyata masih kencing di pojokan misalnya, kan masalah itu. Nah, itu kelembutan nasihat. Jadi kalau kita nasihati orang ya dengan kelembutan. Maka Nabi kayak pada perang Tabuk gitu ya, kan Ka'ab bin Malik termasuk yang gak ikut. Kemudian ketika memanggili orang-orang munafik yang mereka tidak ikut, mereka itu serba disampaikan alasannya. "Ya Rasul saya gini-gini." Ya udah nggak apa-apa. "Ya Rasul saya gini-gini." Ya udah nggak apa-apa. "Ya Rasul saya gini-gini." Nggak apa-apa. Kemudian ketika giliran 3 orang, itu dia nggak bisa jawab. "Kenapa kamu nggak ikut?" "Ya nggak tahu ya Rasul." "Sakit?" "Enggak." "Ada keperluan?" "Enggak juga." Nah, artinya dia nggak ada alasan untuk beruzur, nggak ada alasan untuk menyampaikan uzurnya di hadapan Rasulnya. Kelak akhirnya 3 orang itu diikop oleh Nabi, diberikan hukuman oleh Nabi, kemudian akhirnya Allah menerima tobatnya. Nah, ternyata Nabi dengan orang-orang munafik tadi ya sudah, itu alasannya, ya biar aja. Nah,
Termasuk juga kelapangan dada. Nah, maka guru itu harus berlapang dada ketika menghadapi santri, menghadapi murid, menghadapi siapa yang kita ajar, harus punya dada yang lapang. Kenapa? Sangat berbahaya ketika guru itu temperamen, guru itu ngambekan, guru itu baperan. Nah, itu bahaya ya, kalau nggak lapang dada bahaya. Kenapa? Kita dakwah ini bukan hanya setahun 2 tahun ya, karena kita ini ngajak orang, menasihati orang, ngajar orang, itu ternyata waktunya panjang, bahkan sampai mati. Nah, ini tugas kita. Oke, kalau terikat dengan lembaga, sekolah dan lain sebagainya, kalau itu ada jatah SD sekian tahun, SMP sekian tahun, SMA sekian tahun, kemudian terkait dengan itu, ya kalau kaitannya dengan kelembagaan, ya silahkan itu sesuai dengan target yang ditargetkan oleh kepala sekolah. Jadi kalau kaitannya dengan itu ya kita harus menyesuaikan dengan target yang ada di sekolah. Bijaksana dalam ketegasan. Nabi itu tegas tapi bijaksana. Ini yang perlu kita teladani dan itu perlu berlatih Bapak Ibu. Ustaz-ustazah, kita perlu berlatih bagaimana tegas tapi bijak. Kadang-kadang kita ini nggak sinkron kadang. Nah, itulah PR kita. Makanya sedikit demi sedikit kita memang perlu belajar. Ya, perlu belajar wabil khusus terhadap keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Kemudian tingginya kecerdasan beliau. Udah, kalau kecerdasannya nggak usah kita bahas. Nggak ada yang meragukan terhadap kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya sampai beliau dengan kesempurnaan yang baru kita bahas tadi, makanya wajar ketika beliau mengatakan innama itu mu'alliman. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar. Nah, saya akan mengambil 4 saja ya. Kalau yang di sini tuh ada 40, saya coba ngambil 5 saja. Ya, 5 tentang metode yang dipakai oleh Nabi. Ya, yang pertama adalah keteladanan dengan perilaku yang baik dan budi pekerti yang baik. Yang pertama, keteladanan. Jadi orang itu ngajar baik di luar sekolahan atau di dalam sekolahan, di dalam kelas dan lain sebagainya, keteladanan itu penting. Ya, keteladanan itu sangat penting dan mudah untuk diingat oleh objek yang kita ajar. Makanya teladan itu penting. Makanya Nabi itu sudah menjadi teladan. Makanya ngajarnya enak. Ya, kenapa? Karena sebelum Nabi itu omong, sebelum Nabi menyampaikan sesuatu, itu sudah dipraktekkan oleh Nabi. Kita juga harusnya begitu. Ya. Makanya kalau perlu, ketika kita hadir di sebuah taklim, hadir dalam sebuah kajian dan lain sebagainya, maka berdoalah. Ya, berdoalah. Ya Allah, berikan kemudahan saya kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Jadi kita ini harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya teladan dalam kehidupan sehari-hari itu wajib. Ya, biasanya kan ada Bapak Ibu sekolahan itu begini. Sekolahan itu dia punya standar. Ya, dia punya standar. Nah, standar itu kalau standarnya kaitannya dengan sesuatu yang penting dan anggap aja itu adalah termasuk tawabit, ketentuan yang tidak bisa berubah, itu evaluasinya baik di sekolahan maupun di luar
di luar sekolah. Misalnya di Muhammadiyah itu ada aturan para ustazah itu harus pakai hijab. Nah misalnya, nah ini aturan ini hanya di sekolah atau di rumah juga, so? Nah, ini kan penting ya. Kenapa? Kalau ternyata di rumah itu tidak dievaluasi, misalnya nih, ya misalnya Pak Sanul lagi jalan ketemu dengan ustazah ini, loh, kok ustazah ini nggak pakai hijab, nggak pakai jilbab? Nah, ini jadi catatan. Nah, kemudian nanti misalnya dia ketemu santrinya, wah, lebih bahaya lagi. Ustazah, loh, kalau ustazah nggak pakai ini, nah, jadi santri nanti akan mikir, gitu ya. Berarti pakai jilbab, berarti tidak pakai jilbab itu biasa saja. Nah, itu contoh. Itu contoh. Atau misalnya apa lagi? Ya cukup banyak sesungguhnya yang bisa dievaluasi. Jadi ada aturan-aturan yang itu harus diterapkan di sekolah maupun diterapkan di luar sekolah, hatta sekalipun diterapkan di rumah. Kenapa? Itu menjaga sebagaimana panduan Nabi bahwa seorang wanita yang keluar dari rumahnya tidak berhijab itu ternyata diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk mengaplikasikan ilmu kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu teladan. Makanya teladan ini harus menjadi nomor wahid. Teladan ini harus menjadi nomor satu dalam kehidupan kita sebagai seorang guru. Yang kedua, memperhatikan masing-masing orang yang belajar. Nah, ya tadi di awal tadi kita sampaikan bahwa orang itu berbeda-beda. Ya, orang itu berbeda-beda. Kapasitasnya juga berbeda-beda. Makanya kalau itu diperhatikan, nanti bisa murid-murid kita yang ketika di sekolah tentu kita pakai standar sekolah. Nah, kemudian sebagai stimulusnya itu kita sampaikan kepada anaknya, kamu harus gini, harus gini, harus gini. Kamu harus rajin baca begini, begini, dan begini. Kamu harus rajin ini, dan lain sebagainya. Bahkan kalau perlu di sini ada apa namanya, silaturahim orang tua dengan sekolah itu namanya apa? Komite ya, rapat komite. Nah, itu ustadz-ustadzah, kalau pihak sekolah mengadakan itu bisa diperketat. Ya, itu bisa diperketat. Kalau perlu diwajibkan. Ya, kalau perlu diwajibkan. Kenapa wajib? Tuh. Karena saya pernah ikut sebuah pelatihan pendidikan di Jakarta. Itu ada pakar parenting itu bilang begini. Peran orang tua dalam mendidik anaknya itu persentasenya 60%. 60% itu peran keluarga, lingkungan keluarga. 20% itu lingkungan sekolah, 20% sisanya itu lingkungan masyarakat. Artinya yang besar yang mana? Lingkungan rumah. Makanya kalau lingkungan rumah itu tidak mendukung program-program sekolahan, sama dengan kita ini sudah melukiskan lukisan yang sangat indah, kemudian ketika pulang oleh orang tuanya dihapuslah lukisan itu tadi. Akhirnya nyaris tidak ada manfaatnya. Nah, makanya orang tua itu kalau perlu dikasih materi tentang parenting. Kemudian ketika ada acara forum komite tadi wajib hadir.
supaya kita tahu perkembangan santri kita di rumah bagaimana. Kemudian pihak sekolah juga ingin tahu perkembangan anak di sekolah seperti apa. Itu namanya mitra. Jadi jangan sampai kita ini sudah bersusah payah mendidik santri-santri, kita sudah susah payah mendidik murid-murid kita, tapi ketika pulang di rumah ternyata lukisan tadi dihapus oleh orang tuanya sendiri. Itu sangat berbahaya. Nah, kenapa? Karena peran orang tua itu 60% besar, ya sangat besar. Dan ternyata sehebat apapun sekolahan, ternyata persentasenya hanya 20%. Makanya kita harus menjadikan para orang tua itu sadar, ya harus sadar bahwa ketika mereka nitipkan anak ke sekolahan, misalnya ada orang nih nyekolahkan anaknya di Muhammadiyah, ini saudara saya titipkan anak saya, pokoknya saya titipkan bongkoan. Nah kemudian yang kedua, yang biasanya di acara acara tasmiyah atau akikah itu juga sering dibacakan itu surah Ali Imran ayat 33 sampai 37. Itu parenting, Bapak Ibu. Jadi ternyata itu parenting. Kalau Ali Imran mulai dari 35 sampai 37 itu mengajarkan banyak hal tentang pendidikan istrinya Imran. Nah, ternyata sesuatu yang luar biasa. Nah, bahkan lebih dari itu adalah teladan bagaimana istrinya Imran sebagai single parent itu mampu mendidik anaknya yang bernama Maryam kelak dipercaya oleh Allah untuk mengandung seorang nabi. Nah, itu juga perlu dikaji, ya perlu dikaji. Kemudian Nabi Ayub punya anak yang juga begitu luar biasa, itu adalah contoh pendidikan. Belum lagi nanti Ibrahim alaihissalam, itu juga banyak dipotret oleh Allah sebagai orang tua yang berhasil menghantarkan putranya dua-duanya menjadi seorang nabi. Nah makanya ustaz-ustazah, tujuan kita memberikan pendidikan itu tujuannya apa? Kan ini pada ngajaran ustaz-ustazah, tujuan pendidikan kita apa? Atau gampangnya kita pengen didik anak ini supaya apa? Banyak. Ya. Kita ini kan lembaga Islam. Ya, sekolah Muhammadiyah. Tentu kalau kita garis bawahi entah tertulis maupun tidak tertulis, intinya adalah ingin menghantarkan anak-anak didik kita menjadi anak didik yang solehah. Dan ternyata solehah itu tidak lepas dari panduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan pendidikan kepada santri atau murid didik kita. Jadi kalau saat-saat lagi lemah, lagi pusing, lagi stres, ingatlah hadis Nabi. Ini sebagai penutup ya. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah Ta'ala, para malaikat dan penduduk langit dan bumi yusalluna ala muallimin nas al khair. Dia akan selalu mendoakan, sholawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi Allah, malaikat, dan seluruh penduduk langit dan bumi itu selalu mendoakan sholawat kepada orang yang mengajarkan
kebaikan. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita lagi stres, kita lagi lemah, kita lagi ada masalah, kemudian lemot terhadap aktivitas ngajar kita, ingatlah itu. Itu kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf pada kurang lebihnya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Syafi'i atas apa yang dipaparkan beliau. Semoga kita bisa lebih motivasi lagi dalam melakukan kegiatan pendidikan di dunia ini. Kemudian mungkin akan dibuka tanya jawab ya, boleh sih. Mungkin ada 2 pertanyaan, dipersilahkan kita lemparkan. Sebelumnya mungkin ketika bertanya mohon disebutkan namanya dan berasal dari mana, sekolahannya mana. Baik, silahkan Ustaz saja. Ada 2 pertanyaan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdussalam dari SMP Mustafa. Sedikit bertanya. Tadi disampaikan Ustaz bahwasanya orang tua 60%. Jadi sangat banyak dibandingkan orang sekolah. Ini dari pertanyaan, apakah perlu atau bagus misalkan di sekolah itu diadakan pengajian seperti ini untuk orang tua wali murid? Karena saya pernah mendapati sekolah yang melakukan seperti itu ternyata luar biasa perkembangannya, sehingga misalnya ada pembangunan apa itu langsung disupport oleh orang tua murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi dari Ustazah perwakilan. Mungkin dari SD, silakan saja yang ingin bertanya. SD Alam mungkin. Yang dari SD Alam diminta angkat tangan. Baik, mungkin pertanyaannya mungkin sudah ada. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Gini Ustaz, tadi disampaikan bahwa di dalam proses pendidikan itu lengkap, yaitu 60% dari pendidikan keluarga, 20% dari guru, dan 20% dari lingkungan di sekitarnya.
saya pernah menyampaikan itu kepada siswa bahwa guru sudah memberikan berupaya, guru sudah berupaya memberikan teladan yang baik, yang dalam hal ini adalah misalnya perilaku sehari-hari tentang perilaku akhlak ya. Kemudian juga khususnya untuk di sekolah Muhammadiyah, di SMP Muhammadiyah ini, oh ya mohon maaf saya menyampaikan dulu, saya Ibu Sri Sunarti dari SMP Muhammadiyah. Di SMP Muhammadiyah ini ada program sholat berjamaah dan tahfiz. Sudah saya sampaikan ke siswa bahwa dalam pembinaan upacara itu bahwa perilaku yang sudah disampaikan atau program yang sudah disampaikan oleh sekolah ini setidaknya juga diterapkan di rumah. Contoh misalnya sholat berjamaah. Anak-anak saya harap juga tidak hanya berjamaah di sekolahan saja, tidak hanya sholat tepat waktu di sekolahan saja, tapi di rumah juga. Dengan harapan orang tua akan menjadi tahu bahwa oh ternyata anak saya diajari seperti ini. Saya juga menyampaikan ke anak-anak bahwa ajak orang tua untuk sholat berjamaah sekali atau bagaimana, karena sebetulnya di sekolah Muhammadiyah, mohon maaf, di pimpinan Muhammadiyah itu sudah menyiapkan fasilitas masjid, kemudian pengajian juga ada. Nah, mungkin mohon maaf, yang perlu kita garis bawahi lagi adalah bagaimana kita menghimbau kepada pihak sekolah untuk bagaimana orang tuanya tadi bisa turut hadir ke pengajian Muhammadiyah yang sudah pengajian yang sudah ada di Muhammadiyah. Karena di sekolah di AO Muhammadiyah, Masjid Muhammadiyah sendiri juga sudah rutin ada. Kemudian di mana itu sudah cabang-cabang sudah ada dan pengajiannya juga sudah rutin. Itu yang ulun share-kan kepada Ustaz. Namun yang ulun lagi tanyakan kepada Ustaz, tadi disampaikan juga tentang kondisi lingkungan. Nah itu mohon pencerahan kembali bagaimana kita sebagai pihak sekolah menyikapi kalau misalnya dengan kondisi lingkungan yang perannya 20% lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pertanyaan boleh apa tidak, baik atau tidak ketika pihak sekolah mengadakan acara pengajian dan lain sebagainya, itu sangat baik dan sangat positif. Saya pernah studi banding di Selubang, Depok atau di mana itu ya. Ternyata dia dari interviewnya itu ada satu poin bahwa setiap bulan, seingat saya setiap bulan dua orang tuanya wajib mengikuti pengajian di sekolah. Itu wajib. Dua orang tuanya. Kalau nanti satu saja itu belum. Kenapa? Karena anaknya siapa? Anaknya berdua gitu ya. Yang paling berperan adalah juga dua-duanya. Sebab kalau sampai dua orang tuanya ini hanya salah satu yang maju, yang satunya tidak tersentuh oleh pendidikan yang disampaikan di pihak sekolah. Nah makanya
pada saat itu sekolah itu menerapkan itu. Bahkan kalau misalnya Ustaz ini suami saya jarang pulang, ya berarti takdirnya Allah Allah belum menakdirkan anak pian sekolah di sini. Jadi sampai diterapkan segitu. Kenapa? Karena yakin betul, sang guru itu yakin betul bahwa peran orang tuanya itu sangat besar. Nah, makanya pada saat itu kajian itu adalah sesuatu yang diwajibkan dari pihak sekolah. Kemudian juga ada itu sifatnya belum sampai kepada kajian, tapi acara POMG, acara fasilitas apa tadi, forum komunikasi. Misalnya ketika ada acara gitu, itu sekedar untuk menanyakan tentang progresnya. Ketika anak nanti di sekolah perkembangannya bagaimana, itu ditanyakan oleh orang tuanya. Kemudian gurunya juga harus bertanya, kalau di rumah bagaimana. Itu hanya sebatas itu, dan itu adalah wajib. Kalau beberapa kali dalam satu semester itu tidak hadir tanpa ada undur syar'i, maka rapotnya tidak boleh dibagikan atau tidak boleh diambil. Ini ada yang menerapkan begitu. Intinya ya harus semuanya harus dari awal. Ya, harus semuanya dari awal. Misalnya ya awal itu ya dari ketika interview tadi. Ketika interview itu coba diawali, kira-kira nanti bagaimana, reaksinya seperti apa dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari hal yang kita yakini tadi. Karena kenapa? Karena sangat berbahaya atau pendidikan kita bisa dikatakan gagal kalau kita tidak menjalin hubungan kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Maka itu sangat baik, sangat positif jika harus dilakukan. Tapi caranya ya silakan nanti dirumuskan dari pihak sekolah. Nah, bahkan ini pertanyaannya kan mirip terkait dengan pihak luar memang agak susah gitu. Nah, pihak luar itu kita agak susah. Misalnya ya tadi bahayanya ketika kita tidak kerja sama dengan baik, apalagi orang tuanya itu sama sekali tidak paham terkait dengan konsep pendidikan, itu nyaris orang tua belum bisa diajak kerjasama dalam mengawal tumbuh kembang murid-murid kita. Nah, makanya sangat berbahaya juga tadi ketika lingkungan masyarakat itu juga menjadi ya intinya adalah ketika lingkungan masyarakat kemudian kita tidak mampu merekayasa, itu juga sangat berbahaya. Nah, jadi kalau misalnya orang tua yang paham terkait dengan konsep pendidikan, maka kalau dia paham, dia akan menjalin kerjasama dengan baik, atau bahkan di rumah pun itu juga akan mendukung program-program yang diberikan kepada anaknya. Kemudian ketika di rumah itu akan mengajak anaknya. Nah, makanya hal itu sesering mungkin kita sampaikan kepada pihak orang tua. Walaupun di hari pertama kita ngomong mungkin nggak gitu ya. Kemudian hari kedua kita ngomong, kita sampaikan program-program ini, kemudian orang tuanya acuh, nggak apa-apa, karena semuanya itu perlu proses. Nggak mungkin sebulan 2 bulan itu orang tuanya nanti akan ini. Tapi ketika kita mampu mampu mendidik anak-anaknya dengan baik, bahkan kadang-kadang anaknya lah yang memberikan perubahan pada orang tuanya. Bahkan ada sampai orang tua itu yang nangis. Kenapa? Karena subuh itu yang bangunkan adalah anaknya. Itulah rasa yang dirasakan oleh sang anak ketika sekolah pendidikan kita itu benar-benar kita tanamkan kepada anak. Maka nanti anaklah yang bisa memberikan pendidikan atau mengingatkan kepada orang tua. Bahkan anak itu malah mengingatkan orang tua, ayo kita selalu jamaah di masjid. Nah, itu bisa menjadi begitu. Jadi kalau sampai begitu, itu luar biasa. Itu keberhasilan kita ketika memberikan pendidikan kepada murid-murid kita. Jadi tapi ya tadi kadang-kadang memang kalau di rumah tidak ada yang mencontohkan, kadang-kadang
kadang-kadang itu malah senang anaknya ya. Kesempatan malahan. Tapi ya tadi program ya ketika misalnya di Muhammadiyah sudah ada fasilitas masjid, sudah ditanamkan ini, itu harus penanaman via ilmu. Jangan sampai itu hanya sebatas program yang diprogramkan sehingga anak nanti merasa ini paksaan ya. Makanya disampaikan harus pakai ilmu. Bisa dengan hadis-hadis disampaikan, keutamaan-keutamaan itu disampaikan, kemudian hadis tentang ancaman disampaikan ya. Insya Allah pelan-pelan, lambat laun, kelak apa yang kita sampaikan itu akan menuai hasilnya. Insya Allah begitu. Memang yaitu lika-likunya mengajar itu gitu. Lika-likunya mengajar itu kadang ada murid yang nyaman, ada murid yang enak, ada murid yang kurang enak, ada murid yang sama sekali gak enak. Itu biasa, itu biasa. Tapi kita ini tugas kita adalah untuk mengajar. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan memberikan hasil atas pendidikan kita. Kira-kira begitu. Baik, mungkin sudah selesai dari sesi tanya jawab tadi. Tapi apakah mungkin ada yang masih ingin bertanya? Oh, masih ada satu ya. Sebelum bertanya, ada satu lagi yang ingin saya himbau. Sesuai himbauan dari Ketua PDM tadi, bahwa penyelenggaraan tausiah seperti ini akan dilaksanakan per bulan, ya per bulan bergantian 3 sekolah, ya. Itu hanya SD Alam dan SMP. Dimulai di SMP. Berarti apakah bulan depan atau 2 bulanan? Ya. Nah, bulan depan apakah SD Alam atau Jaluriyah? Nah, ini kebetulan kepala sekolahnya ada di sini sekarang ya. Dan MBS ya, MBS juga boleh kami ikutan juga MBS sekalian, walaupun MBS secara struktur memang nggak langsung di kita sebenarnya, dan MBS juga gitu. Kami mohon langsung aja mungkin ditentukan hari ini sehingga siap-siap gitu. Kita bisa siap-siap. Apakah saja melihat atau SD Alam atau MBS bulan depan atau bulan depannya gitu. Kira-kira gimana? Jaluriyah siap bulan depan. Bulan depan atau bulan depannya? 2 bulan ya? November ya? November ya? Desember. Pertama atau Desember ya? Ya. Jadi kita sambut langsung himbauan dari Ketua PDM ya. Dan mudah-mudahan bisa diikuti oleh seluruh ustadz-ustadz kita. Kami juga berharap nanti Ustadz Om Sabi masih terus mau mengupas Muhammad Sanburu ini supaya bisa jadi include di dalam para pendidik kita. Ya mungkin lanjut siap tadi, silakan dari Ustaznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin poinnya saja menanggapi dari yang Ustadz sampaikan, bagaimana mungkin langsung saja bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang mengatakan bahwa sholat duha itu tidak wajib. Sedangkan kita di sekolah sudah menanamkan bahwa sholat duha ini seperti ini. Kita akan dapat seperti ini jika kita melaksanakan. Bagaimana sikap kita atau sekolah menyikapi orang tua yang beranggapan seperti ini? Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Oh, mohon maaf saya lupa. Saya Ayu Yapina dari SD Muhammadiyah Jaluriyah. Terima kasih. Mungkin bisa
Tapi ketika ada pertanyaan begitu, memang tidak wajib. Tapi bukankah ketika sesuatu yang baik kemudian kita lakukan tidak akan sia-sia? Dan kalau misalnya hadis qudsi mengatakan irka'li min awalin nahar arba'a raka'atin afika. Salatlah 4 rakaat di awal siang, niscaya Allah akan mencukupi kalian. Ini contohnya. Salah satu contoh bahwa orang yang mengerjakan sholat duha 4 rakaat, Allah akan berikan kecukupan. Jadi kalau dia tidak sholat, ya nggak apa-apa secara hukum, nggak dosa. Tapi Anda kehilangan jaminan. Ya, Anda kehilangan jaminan, Allah akan memberikan kecukupan bagi orang yang sholat duha. Dan masih cukup banyak lagi yang lainnya, hadis-hadis yang lainnya. Misalnya di pagi hari itu kita harus mensedekahi setiap ruas jari. Berarti Anda ketika tidak sholat duha berarti tidak mensedekahi ruas-ruas jari yang kita miliki. Nah, jadi kira-kira kalimat-kalimatnya seperti itu yang bisa kita jadikan. Kenapa? Memang secara hukum tidak wajib. Secara hukum tidak wajib, tapi rugi. Ya rugi. Kenapa? Kalau kita kerjakan kita dapat banyak hal, kita dapat banyak keutamaan, kita banyak fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah yang sudah mengatakan itu sesuatu yang benar. Ya, ketika Allah sudah menjanjikan, karena innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Nah, kita berhadapan dengan janji Allah. Kalau Allah sudah bilang A itulah yang nanti akan terjadi. Ketika Allah bilang B itulah yang nanti akan terjadi. Jadi demikianlah kira-kira ketika ada orang yang punya anggapan-anggapan seperti itu, secara hukum benar itu tidak wajib, tapi kita mengalami kerugian. Rugi karena tidak ada jaminan kecukupan. Rugi karena kita tidak mensedekahi setiap ruas-ruas tubuh kita. Kira-kira gitu. Dimulai tanggal 18 November sampai tanggal 20 di Solo, Surakarta. Dan ini peristiwa penting, peristiwa 5 tahun lalu. Ini 7 tahun kita ya, karena ada pandemi ini. Karena menentukan komite pimpinan sekaligus juga membahas isu-isu termasuk pendidikan. Nah, ini perlu dukungan yang luar biasa. Oleh karena itu, Banjarbaru sesuai dengan instruksi dari pimpinan wilayah Muhammadiyah, kita akan melaksanakan syiar Muhammadiyah, syiar muktamar ini, menginformasikan gitu kan, dengan melakukan gerak jalan sehat. Rencananya tanggal 5 November hari Sabtu pagi kita kumpul. Rencananya oleh panitia di Mas Tito yang jadi ketua gerak jalan sehat ini, rencana dikumpulkan atau pusatnya itu di halaman atau Masjid Hajah Mulia. Jangan salah kita nanti kita jalan sehat ini melalui jalan raya ini, ya begitu. Nanti ada door prize-nya, ada hadiahnya. Oleh karena itu ini perlu yang namanya syiar, ya semuanya tampil dengan masing-masing istilahnya sekolah-sekolahnya dengan pakaiannya. Kan saya berharap nanti ada bawa spanduk, bendera dan lain-lain. Ramai lah begitu sejak dihiasi seperti ini. Karena ini cuma sekali 5 tahun. Dulu kita pernah bawa gerak jalan santai kemarin itu 2017 kemarin waktu di Kamilan juga, ini juga sekaligus di Kamilan ya. Nanti perlu partisipasi semua hadir. Jadi dari Aisyah, dari Muhammadiyah, Orkom, AUD semuanya hadir begitu. Silahkan nanti menggunakan identitas masing-masing ya. Nanti panitia mungkin menyiapkan nanti nomor urutnya dan lain-lain. Perlu siar ini partisipasinya mungkin sudah disampaikan panitia barangkali ya, sudah terima. Nah, sudah diterima. Kalau disiapkan, termasuk juga ciri khas Muhammadiyah salah satunya adalah drum band. Jadi kalau ada drum band ini, waduh, hilang ciri khas kita. Saya berharap karena saya dapat informasi, udah nggak usah main ini drum band ini pakai. Nah itu, kasih momentum ini pakai, dilakukan ini. Silakan begitu.
Anak-anak PAUD tanya TK, iya bu, kata ibu-ibu Asia siap. Tapi mereka harap jalan malah jadi anunya nanti di halaman aja. Gitu. Karena kalau TK 4 nanti barangkali kita pakai apa yang bis yang itu. Itu ya, tapi nanti benar main dramenya nanti di jalan di halaman istilahnya. Tapi kalau yang SMP, kita SD juga sudah ada. Silakan nanti di momentum ini silakan. Karena informasi ini sudah lama gitu istilahnya.